Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Sistem Informasi B 2021 akan mempresentasikan mengenai materi yang kita dapat, yaitu mengenai Logical Thinking Description. Next. Sebelum memulai materi, sebaiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Sultan Khoirullah Raffi Anggaris dengan 3 digit terakhir 010. Lalu selanjutnya saya sendiri yaitu Febriana Vega Putra dengan 3 digit terakhir 032. Lalu ada Oksana Khoirunida dengan 3 digit terakhir 034. Dan terakhir ada Nadifa Awaliyah dengan 3 digit terakhir 060. Next. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi. Logical thinking sendiri merupakan satu penemuan hal yang diinginkan atau yang harus dilakukan dengan benar dan tepat. Kata benar memiliki kemungkinan yang berbeda, oleh karena itu, proses dan hasil berpikir tidak dapat terlepas dalam kehidupan baik di lingkungan manapun itu. Kata logika berawal dari kata Yunani yang logis, berarti ucapan, kata, dan pengertian. Logika juga berarti penalaran yang memiliki aturan dan patokan yang harus diperhatikan agar dapat berpikir dengan tepat, teliti, dan teratur, sehingga memperoleh kebenaran yang masuk akal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa logical thinking merupakan proses berpikir yang dilakukan berdasarkan aturan yang memperoleh suatu kesimpulan. Next. Logical thinking sendiri mencakup dua hal. Yang pertama yaitu kegiatan penalaran logis, dan yang kedua kegiatan matematika. Contohnya yaitu korelasi, pemahaman komunikasi, serta pemecahan masalah. Ulasan ini menggambarkan bahwa berpikir logis atau logical thinking memiliki kegiatan yang lebih luas daripada penalaran logis. Next. Menurut Albrecht, seorang yang dapat berpikir logis apabila menguasai kaidah logika yang merupakan peta verbal 3 bagian yang memperlihatkan gagasan progresif, yakni yang pertama yaitu dasar pemikiran atau realitas tempat bertumpu, yang kedua alasan atau cara menempatkan dasar pemikiran, dan yang ketiga simpulan atau hasil yang diperoleh dengan menggunakan alasan pada dasar pemikiran. Metode untuk mengembangkan logical thinking. Metode dapat diterapkan ada 4. Yang pertama itu metode percobaan. Metode percobaan ini yaitu metode yang menekankan agar seseorang memiliki sikap mandiri dan juga bertanggung jawab kreatif dan inovatif melalui berbagai kegiatan percobaan. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini yaitu metode yang menekankan agar seseorang memiliki sikap cerdas, kritis, komunikatif, dan berani dengan mengajukan suatu pertanyaan. Yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah. Metode ini metode yang menekankan agar seseorang memiliki kecerdasan dan kemampuan berpikir secara logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang terakhir atau yang keempat, metode latihan soal. Metode ini yaitu metode yang menekankan agar seseorang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu persoalan dengan cepat dan juga benar. Selanjutnya. Selanjutnya adalah indikator logical thinking. Yang pertama adalah keruntutan berpikir. Seseorang dengan kemampuan berpikir logis dapat menyebutkan seluruh informasi yang didapatkan dan mengungkapkan secara umum semua langkah yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah. Yang kedua yakni kemampuan berargumen. Seseorang dapat mengungkapkan alasan logis mengenai seluruh langkah-langkah penyelesaian yang akan digunakan dari awal hingga mendapat kesimpulan yang benar, menyelesaikan soal secara tepat pada setiap langkah, serta dapat memberikan argumen pada setiap langkah-langkah yang digunakan dalam pemecahan masalah, mengungkapkan alasan yang logis untuk jawaban akhir yang tepat. Kemudian yang ketiga ialah penarikan kesimpulan. Seseorang dapat memberikan kesimpulan yang tepat pada tiap langkah penyelesaian, dan mendapat suatu kesimpulan dengan tepat pada hasil akhir jawaban.
Tujuan dari logical thinking. Tujuan utama dari logical thinking yaitu agar setiap orang mampu menarik atau membuat sebuah kesimpulan mengatasi sebuah permasalahan yang sedang dihadapinya, dan diharapkan agar dapat memberikan solusi untuk menyelesaikannya. Tujuan lain dari logical thinking yang pertama yaitu melatih kepercayaan diri dalam menghadapi masalah yang kompleks. Yang kedua yaitu agar setiap orang menjadi gigih dalam menghadapi permasalahan yang sulit dan juga rumit. Dan terakhir yaitu dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain untuk mendapatkan suatu solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, kesimpulan, berpikir komputasi memiliki fungsi dan tujuan untuk memecahkan masalah, di mana permasalahan tidak hanya pada ranah pengetahuan komputer, namun juga pemecahan masalah lain yang berbeda-beda. Kita bisa ambil contoh pada machine learning, di mana hal tersebut telah meningkatkan kinerja dan keefektifan daripada ilmu statistika. Sementara pada ranah biologi, data mining bisa melaksanakan identifikasi data dan memperoleh sebuah pola-pola. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai logical thinking. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.